Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah online Gereja Riwafilia Jemaat di Lipo Cikarang. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil adalah menghadapi krisis. Setiap orang pasti pernah menghadapi krisis dalam hidup. Entah itu krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis kepercayaan diri, dan banyak lagi macam krisis dalam setiap kehidupan manusia. Orang Kristen yang takut akan Tuhan dan setia melakukan firman-Nya juga tidak pernah luput dari namanya krisis. Bahkan mereka menghadapi krisis lebih banyak karena harus melawan godaan dosa. Ada dua kemungkinan terjadi saat krisis menimpa seseorang. Yang pertama yaitu dia menyerah, terpuruk, dan bahkan menyalahkan orang lain. Ada kemungkinan yang kedua yaitu dia bangkit dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Saya percaya kita semua di sini menginginkan menjadi sosok yang nomor dua, yaitu setiap mengalami krisis kita akan bangkit dan menjadi pribadi yang kuat. Saat terjebak dalam masalah, seringkali kita melihat kesulitan, melihat situasi keseluruhan dari sudut pandang yang lebih tinggi, sehingga kita merasa tak berdaya, lemah, tak bisa apa-apa. Saudara, jangan sampai kita jadi orang Kristen yang punya mental lebih payah daripada orang dunia. Kita sering baca berita tentang orang-orang dunia yang notabene tidak percaya Yesus, tetapi mereka menghalalkan segala cara untuk bisa bangkit dari krisis. Mereka mau berjuang, berjeripayah, jatuh bangun, dan tidak malu berusaha, mulai berusaha dari nol. Namun bedanya, kita bangkit, kita melakukan segala usaha, tapi tak berdasarkan firman Tuhan. Jika kita memilih tetap terpuruk, mengasihani diri atau bahkan menyalahkan Tuhan, bahkan seringkali kita menyalahkan kondisi, keadaan, yang notabene mungkin tidak mendukung dengan kehidupan kita, berarti kita benar-benar tidak mengenal Allah. Sebab orang yang mengenal Allah akan bertahan dan berusaha bangkit dari keterpurukan. Krisis mestinya membuat orang percaya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bergantung pada Tuhan, dan lebih beriman. Mari kita baca di dalam Matius 16 ayat 24 sampai 27. Matius 16 ayat 24 sampai 27. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetap kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Ya, Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan yang lebih enak saat kita menjadi pengikutnya. Menyangkal diri dan memikul salib adalah bagian dari kesediaan kita mengikut Kristus. Salib adalah lambang penderitaan, kesusahan, dan segala sesuatu yang tidak enak bagi daging. Termasuk dalamnya adalah menghadapi krisis. Ya, di dalam Alkitab ada 3 tokoh yang patut kita contoh dalam menghadapi krisis dalam kehidupan kita, yaitu adanya Ayub, Gideon, dan Paulus. Mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami krisis dan berhasil menjadi pemenang. Mereka siapa? Mereka adalah manusia biasa, sama seperti kita. Mari kita belajar dari iman dan perjuangan mereka yang luar biasa untuk bangkit dari krisis. Yang pertama, kita belajar dari seorang namanya Ayub, di mana Ayub tak memuji Tuhan dalam segala hal, baik yang dimilikinya, yang diambil oleh iblis, di dalam ayat Ayub pasal 1 dan 2. Apa yang dialami Ayub adalah contoh ekstrim krisis hidup. Dalam suatu hari, Ayub kehilangan segalanya. Kesepuluhannya tewas, tertimpa runtuhan rumah akibat angin ribut. Sebagian ternaknya disambar api dari langit. Sebagian lagi dirampok. Pelayan-pelayannya dibunuh. Tak hanya itu, Ayub terkena penyakit parah kulit sekujur tubuhnya.
Karena tahu Ayub saleh dan takut kepada Tuhan, Tuhan berani terima tantangan iblis yang ingin mengambil hartanya, kesehatannya, dan semua anaknya. Saudara lihat, alangkah sengsaranya hidup yang dialami oleh Ayub. Dia tidak bisa lagi mengobrol dan bertemu anak-anaknya. Tidak nyaman melakukan berbagai aktivitas akibat penyakitnya. Biasanya jadi sosok yang dekati orang-orang, mengingat Ayub orang yang kaya dan terpandang. Kini sebaliknya, menjadi sosok yang dikucilkan. Namun hebatnya, Ayub tetap sujud menyembah dan memuji Tuhan, tidak berbuat dosa, dan tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Tak perlu kita membayangkan atau mengalami hal-hal yang se-ekstrim Ayub untuk paham tentang krisis. Hal-hal seperti kehilangan pekerjaan, musibah, mungkin kemalingan, kerampokan, jambret, gagal ujian, atau ditinggalkan selama-lamanya oleh orang terkasih dapat melemahkan iman kita. Kuncinya adalah bagaimana menjalani semua itu dengan berserah penuh dan mempercayai penyertaan Tuhan. Tanpa rasa percaya, mudah bagi kita untuk marah dan tergoda mengambil jalan pintas, jalan singkat, dan destruktif lain yang sifatnya merusak, yang pada akhirnya masalah justru kita mengganda dan kita semakin jauh dari Allah. Rahasia Ayub yang memampukannya melalui krisis hidup adalah dia saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Tokoh kedua yang bisa kita ambil contoh dalam menghadapi krisis adalah Gideon, di mana dia tetap mengejar musuh meskipun tidak dapat bantuan logistik. Seperti kita tahu, logistik adalah salah satu syarat penting atau modal utama untuk menangkan perang atau pertandingan dalam jangka panjang. Merintis usaha atau bahkan membangun rumah, logistik bisa berupa uang, bisa berupa makanan, tenaga, atau peralatan yang mungkin kita untuk berjuang dalam kondisi baik dan menguntungkan. Di dalam Hakim-Hakim 8 ayat 4-12 diceritakan bahwa Gideon dan 300 pengikutnya telah menewaskan ribuan prajurit Midian dalam peperangan. Namun tugas Gideon belum selesai, karena kedua raja Midian beserta sisa pasukan mereka melarikan diri. Kendati logistik makan dan minuman mereka habis, Gideon bertekad tetap mengejar. Sebagai pemimpin pasukan, dia memohon bantuan logistik dari para pemuka Israel, Sukot dan Penuel. Namun permohonannya ditolak, karena mereka tidak sudi memberikan roti kepada orang yang belum dapat hasil. Namun Gideon tidak kenal menyerah. Dalam kondisi lelah dan kelaparan, dia dan pasukannya terus berjuang dan akhirnya berhasil membinasakan semua musuh. Kalau saat ini saudara enggan bangkit lagi dari krisis, entah untuk buka usaha lagi, atau untuk melamar kerja untuk mendapatkan pekerjaan, atau memulai sesuatu yang baru, dengan alasan tidak punya logistik, dalam arti tadi tidak punya uang, tidak punya makanan, atau bahkan tidak punya semangat. Anda masih punya modal, yaitu tubuh Anda, pengalaman, dan akal budi yang diberikan oleh Tuhan. Gunakanlah itu untuk mencari solusi. Jadi dengan kita mendapatkan krisis, kita tidak berdiam diri, tetapi kita harus terus berusaha. Rahasia Gideon dan orang-orangnya berhasil melalui krisis logistik adalah tidak menyerah dan terus berusaha mencapai tujuan. Tuhan menghargai dan membuat berhasil orang yang ingin berusaha. Oleh karena itu, pada saat kita menghadapi krisis, janganlah kita berdiam diri, atau mungkin menyerah, atau mungkin malah frustasi. Tapi kita harus terus berusaha dan bergantung kepada Allah, karena pertolongan Allah selalu ada bagi orang yang mau berusaha. Berikutnya adalah yang terakhir, tokoh ketiga yang patut kita contoh dalam menghadapi krisis, yaitu Paulus. Di mana Paulus tetap setia melayani Kristus sekalipun mengalami berbagai macam krisis. Nanti saudara bisa baca dalam 2 Korintus 11 ayat 22-33. Di situ akan diceritakan bagaimana krisis yang dialami oleh Petrus. Alangkah manusiawi ketika kita melakukan hal benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita berharap akan mendapatkan sesuatu. Kenyataannya,
itu tidak selalu terjadi. Rasul Paulus sangat giat melayani Tuhan dan jemaat di berbagai kota dan negara. Di Antioquia, untuk pertama kali, murid-murid Yesus disebut Kristen. Berkat perjuangan Paulus dan rekannya Barnabas selama setahun. Namun jangan bayangkan Petrus selalu mengalami hal-hal yang enak saat melayani. Berkali-kali dia disiksa, bahkan nyaris tewas. Paulus tahu bagaimana rasanya kelaparan, kesakitan, kehausan, tidak punya uang, kedinginan, dan bahkan kurang tidur. Namun mengalami semua itu, Paulus bisa saja menyerah dan memilih berhenti menjadi rasul. Lebih baik pulang kampung dan hidup nyaman. Namun Paulus tetap fokus kepada Tuhan dan selalu meminta Tuhan menguatkan dan menyertainya dalam menanggung berbagai kesulitan hidup. Paulus tidak menuntut hak menikmati kesenangan duniawi atas jasanya mendirikan banyak komunitas jemaat. Dia tak bekerja dengan tangan sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mari kita baca satu ayat 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, jadi Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar setiap kita menanggung setiap percobaan. Mari kita meneladani Paulus sehingga kita tidak cengeng atau manja dalam menghadapi krisis. Jadikan krisis sebagai sarana kita untuk menguatkan diri. Percayalah, Tuhan tidak mungkin memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita untuk menanggungnya. Bangkit dari krisis, fokus pada Tuhan untuk mencari solusi. Zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman berikutnya, krisis akan selalu ada dalam kehidupan kita, dalam berbagai macam bentuk. Namun tidak perlu gentar. Jangan berfokus pada kesusahan atau kesukaran yang kita alami, tapi pusatkan diri kita kepada Tuhan dan kepada solusi yang kita berikan. Krisis bisa mendatangkan banyak keuntungan secara jasmani dan rohani. Krisis dapat mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan positif. Jadi pandanglah krisis sebagai cara Tuhan untuk membantu kita keluar dari zona nyaman dan menjadi pribadi yang tangguh. Sebagai penutup, 3 tokoh ini adalah yang patut kita pelajari atau kita teladani, yaitu salah jujur dan menjauhi kejahatan seperti Ayub, tidak pernah menyerah dan terus berusaha seperti Gideon, dan fokus kepada Tuhan, selalu memohon Tuhan menguatkan dan menyertai seperti Paulus. Mari bersama Tuhan kita menghadapi krisis dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Allah, mari kita menungkan kembali apa yang telah tadi kita dengar. Yang pertama, Ayub tetap setia, orang yang saleh, itu masuk karena rencana Tuhan. Jadi dia mengalami banyak musibah, itu bukan karena kesalahannya sendiri, ya, tapi karena ada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita koreksi. Kalau kita punya kesalahan, mengalami krisis karena kesalahan diri kita sendiri, sebaiknya kita kembali kepada Tuhan. Tapi Ayub mengalami masalah karena rencana Tuhan ada dalam hidupnya. Yang kedua, Gideon adalah orang yang pemberani. Walaupun dia mengalami kekurangan atau tidak mengalami bantuan logistik, tapi ia dapat menang berperang karena Tuhan menyertai kita. Dan yang ketiga adalah Paulus, orang yang setia melayani Tuhan, begitu banyak tantangan, tapi pada akhirnya jiwa-jiwa dimenangkan dan dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Mari kita nyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan yang indah, katakan tak terbatas. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan, katakan tak terbatas kasih setia Tuhan. Oh, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Katakan kasih dan setiamu, kasih
dan setia, tak pernah lain dirimu. Oh, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Katakan lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Katakan sungguh bersungguh. Sekali lagi katakan sungguh bersungguh. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman. Bagaimana para tokoh Alkitab yang telah mendahului kami, mereka berbicara tentang kemenangan dalam menghadapi krisis. Ayub keluar dari masalah yang begitu berat karena hatinya jujur dan dia mengasihi Engkau melebihi apa yang ada di dunia ini. Gideon menang dalam perang walaupun tidak mendapatkan logistik, tapi dia percaya bahwa Engkau menyertai dia ya Tuhan. Dan Paulus menjadi rasul yang utama dalam perjanjian baru walaupun menghadapi masalah, tapi dia banyak mendirikan jemaat sehingga namanya dikenal Tuhan sampai kepada akhir daripada sejarah kehidupan di muka bumi. Demikianlah hidup kami. Oh, kami mungkin tidak mengalami penderitaan yang jauh lebih besar ataupun sama dengan mereka, tapi kami mengalami hal-hal yang kerap kali terjadi. Krisis apapun yang kami alami, kami percaya Engkau tetap menyertai hidup kami, karena Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami sendirian. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami berdoa ya Tuhan, mengangkat tangan di hadapan-Mu bagi teman-teman kami yang mungkin hari ini sedang menghadapi krisis, ataukah krisis keuangan, krisis kesehatan, atau krisis pekerjaan, atau masalah-masalah lain, masalah ekonomi, krisis kepercayaan. Oh Tuhan, ataupun yang lainnya, dimanapun mereka berada, Tuhan menjamah, memberkati hidup mereka, menolong mereka, mengangkat kembali mereka, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang tidak terbatas dengan kasih setia-Mu, Allah yang selalu memelihara kami. Ya Tuhan, berkati hidup mereka. Kami berdoa semua ini hanya ke dalam tangan kasih setia-Mu. Engkau menolong setiap orang yang menghadapi krisis pada pagi hari ini. Tetap arahkan tangan kita, hati kita hanya kepada Tuhan. Kita akan pulang untuk menerima berkat daripada Allah Bapa di surga. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Allah. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah akan memenuhi hidup kita. Berkat Allah akan memenuhi keluarga kita. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan kita. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan kita. Sebab itu jadilah saluran berkat bagi sesama. Jadilah terang, jadilah saksi. Milikilah hidup yang berkemenangan dimanapun saudara berada. Dan akhirnya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dengan segala kerendahan hati sidang jemaat menerima berkat ini, semua kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.